Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pustuti Priyanto, NIM 20520000102 dari kelas 5C. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang bagaimana sih definisi dari penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Kegiatan PTK ini dilakukan untuk merefleksi kegiatan pembelajaran, sehingga diharapkan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru dan meningkatkan kualitas dari pembelajaran di dalam kelas, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Sedangkan dalam karakteristik PTK ini ada di dalamnya guru merasa bahwa ada permasalahan yang mendesak yang harus diselesaikan di dalam kelasnya. Yang kedua, refleksi diri dari guru tersebut mengenai pembelajaran yang ia lakukan. Yang ketiga, kolaboratif. Keempat, penelitian di tindakan kelas dilakukan di dalam kelas karena PTK ini diharapkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran secara terus-menerus. Selanjutnya, manfaat dari PTK ini adalah yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Yang ketiga, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran. Yang kelima, akan mendorong proses terwujudnya pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa. Selanjutnya, mengenai alat pengumpulan data. Sebelumnya, apa sih tujuan dari alat pengumpul data untuk penelitian tindakan kelas ini? Nah, jenis data yang akan dikumpulkan dan akan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran yang dicobakan. Lalu, ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Seperti halnya penelitian jenis yang lain, data dalam penelitian tindakan kelas dapat dikumpulkan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti yang pertama tes, kedua observasi, yang ketiga wawancara, keempat kuesioner atau lembar angket, yang kelima diskusi. Sedangkan untuk teknik analisis data, yang pertama teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam buku MZIR tahun 2010. Yang pertama, poin A, reduksi data. Kedua poin B, memaparkan data. Poin C, menarik kesimpulan dari hasil deskripsi. Untuk kedua, teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif dapat dianalisis secara deskriptif, antara lain dengan cara poin A, menghitung jumlah, B, menghitung rata-rata, yang poin C, menghitung nilai persentase, poin D, membuat grafik. Lalu, jika diperlukan, data kuantitatif dapat dianalisis secara statistik, misalnya melalui menghitung nilai beda terkecil dan menghitung nilai korelasi antar variabel. Dalam sistem laporan PTK atau penelitian tindakan kelas, terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian pembukaan, terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, bila ada ditambahkan dengan daftar tabel dan daftar gambar.
Selanjutnya ada daftar lampiran, kemudian abstrak atau ringkasan. Selanjutnya adalah bagian isi. Dalam bagian isi ini terdapat beberapa bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Kemudian pada bab 2 terdapat landasan teori dan pengajuan hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan. Dalam bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis tindakan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Dalam bab 3 metode penelitian ini terdapat beberapa poin, yaitu akan membahas mengenai setting penelitian, membahas lokasi, waktu, mata pelajaran, dan sekolah yang diuji atau diteliti. Selanjutnya, B. Subjek penelitian. Kemudian C. Prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini nanti akan membahas mengenai perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi, refleksi atau menganalisis, dan mensintesis. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Setelah dari bab 3 tadi, pada bab ini kita akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Setelah kita melakukan proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, kemudian kita akan merefleksi kembali. Kemudian kita akan masuk ke perencanaan, pelaksanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini kita masuk siklus kedua. Kemudian pengamatan, refleksi. Nah, selanjutnya apabila diperlukan adanya penambahan siklus berikutnya. Lalu pada terakhirnya akan dibahas mengenai antar siklus tersebut. Kemudian pada bab 5 terdapat simpulan dan saran. Kemudian selanjutnya terdapat daftar pustaka dan lampiran. Lalu, bagaimana contoh-contoh judul dari penelitian tindakan kelas atau PTK ini? Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini, biasanya judul yang digunakan menggunakan kata kunci seperti peningkatan, meningkatkan, dan sebagainya. Di sini saya mengambil beberapa contoh mengenai judul penelitian tindakan kelas. Yang pertama, upaya peningkatan keterampilan berbicara dengan pemanfaatan media gambar. Kedua, penerapan model cooperative learning tipe Jigsaw dalam peningkatan proses belajar mandiri siswa dan prestasi belajar IPS. Yang ketiga, upaya meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran bahasa Inggris dengan pemanfaatan media video. Yang keempat, upaya meningkatkan kreativitas peserta didik dengan pemanfaatan model pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Yang kelima, upaya peningkatan keterampilan bermain drama melalui pemanfaatan media video drama. Yang keenam, upaya meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika melalui metode permainan siswa kelas 6 SDN Marahu. Nah, itu tadi mengenai contoh-contoh judul penelitian tindakan kelas. Demikian pembahasan dari saya mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.